Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salih dimanapun Anda berada. Dua video sebelumnya menjelaskan tentang gambaran keimanan sahabat Rasulullah SAW dan kondisi dakwah di Mekah. Pertama kita jelaskan tentang Bilal, masyarakat golongan bawah, kemudian Mus'ab bin Umair, masyarakat golongan atas. Dua sahabat ini mewakili gambaran keimanan para sahabat Rasul pada waktu itu. Dulu di Mekah itu sahabat, mungkin sama-sama sudah kita ketahui, disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa? Bukan mereka bodoh, tidak. Tapi mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, yaitu berhala-berhala. Ya, mereka tuh punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir secara logis. Kenapa? Karena hanya menuruti hawa nafsu mereka saja. Berhala-berhala itu ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dengan kayu, ada yang dibuat dari tepung. Kemudian mereka sembah. Gila nggak tuh? Iya. Jadi disitulah letak kebodohan mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang manusia yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan tentang sebuah ajaran baru dan juga aturan-aturan hidup yang jika itu dipakai dan diterapkan akan sejahtera, akan aman kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah ajaran yang logis, yang masuk akal, kemudian sesuai dengan fitrah manusia dan menenteramkan hati jika kita mempelajarinya. Oleh karena itu, para pemimpin-pemimpin suku Mekah pada waktu itu menolak Rasul bukan karena apa-apa, ya karena memang mereka tidak mau bisnisnya diganggu jika ajaran Rasulullah SAW ini diterapkan, ya, karena mereka tahu sebenarnya ajaran Rasulullah ini masuk akal. Karena keegoisan mereka, akhirnya mereka tolak. Apa alasan mereka ketika membela ajaran-ajaran yang mereka anut? Ya paling mentok jawaban mereka adalah ini adalah ajaran nenek moyang. Paling segitu. Kemudian yang kedua, egoisme para kepala suku di sana. Ya, egoisme para kepala suku untuk menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi apa hubungannya dengan dua sahabat tadi? Keimanan yang kokoh dimiliki oleh dua sahabat tadi yang mewakili para sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu. Ya, rahasia keimanan mereka itu terletak pada Islam itu sendiri, sobat. Apa? Ya, yang tadi saya jelaskan di awal bahwa Islam itu masuk akal, logis, sesuai dengan fitrah dan menenteramkan hati. Ya, karena proses keimanannya itu digali dengan metode berpikir. Nah, metode berpikir ini adalah ciri khas agama tauhid. Ya, ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mencari tentang siapa pencipta alam semesta, siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menciptakan ibu bapaknya. Dia cari. Bahkan dia pernah menganggap matahari adalah Tuhan, menganggap bulan adalah Tuhan. Tapi ternyata jawaban yang beliau simpulkan sendiri tidak juga membuat beliau itu tentang hatinya, kadang tidak masuk akal di beliau juga, dan tidak sesuai fitrah manusia. Oleh karena itu sobat, penting bagi kita untuk membentuk keimanan kita, membangun keimanan kita yang kokoh dengan proses berpikir, yaitu dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ingat, Allah pernah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi mereka yang berpikir atau berakal. Ini jelas bahwa memang Allah sudah merintahkan kita untuk
menggunakan akal dalam beriman kepadanya. Contoh saja jawaban sederhana seorang Arab Baduy atau orang-orang Arab Baduy yang awam, yang mereka belum paham dalil ketika ditanya tentang Tuhan. Mereka menganalogikan dengan akalnya bahwa di mana ada kotoran unta, di situ pasti ada unta. Ini kan logis sekali gitu ya. Oleh karena itu, maksimalkan peran akal kita untuk memahami apa yang bisa kita jangkau dengan akal kita. Nantikan video selanjutnya, insya Allah kita akan bahas bagaimana memaksimalkan peran akal dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita bukan untuk mengagungkan akal, tapi memang akal ini adalah potensi yang Allah berikan kepada kita manusia untuk dapat kita maksimalkan semaksimal mungkin. Agar jangan sampai mubazir, kayak orang-orang Arab tadi. Diberi akal tapi tidak digunakan untuk berpikir, sehingga hanya mubazir saja. Mereka itu seperti hewan-hewan ternak gitu ya. Punya mata tidak digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan dan menghayati ayat-ayat Allah, punya hati juga tidak untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.